Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribun News Kompas Gramedia Group. Kali ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Kota Tangerang bersama Kepala Dinasnya, Pak Deki Priambodo. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik Mas Dika. Nah, saya saat ini mau membahas nih soal yang viral. Nah, viral jalan akses ke kantor wali kota Tangerang bertabur lubang. Bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya sebenarnya kalau kita lihat memang kerusakan jalan ini memang kondisinya dinamis sekali ya. Memang kalau kita bicara pengelolaan jalan memang ini soal klasik, tapi memang seperti itulah ya. Bahwa memang pengelolaan jalan ini akan terbagi berdasarkan kewenangan. Ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan kota ya. Kalau kita bicara di wilayah Puspom ya, memang kan di sana bukan hanya di sana di Puspom itu dikelilingi ya, namanya jalan Sudirman itu jalan provinsi, tapi juga ada jalan TMP Taruna itu jalan kota. Ya kira-kira dua akses utama jalan di sana ya. Nah kalau yang Mas Dika lewati mungkin lewat jalan Tamrin, Sudirman itu memang kewenangan jalan kota ya. Kalau memang masyarakat banyak mengeluhkan, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan berkomunikasi terus dengan teman-teman ada di provinsi ya. Kita sudah komunikasi karena kami ini di Dinas PUPR juga punya program ya, program terhadap penanganan jalan-jalan protokol, dan saya juga sangat yakin teman-teman di provinsi itu juga punya program untuk penanganan ruas jalan provinsi. Bahkan kira-kira minggu lalu memang sudah disampaikan diskusi, memang ada rencana mulai Agustus ini kan mereka melakukan teman-teman di provinsinya akan melakukan penanganan jalan. Informasinya karena memang ada masalah sedikit kendala di proses pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa selesai, pasti mereka akan segera lakukan. Karena memang proses administrasi itu tidak bisa kita lompati. Kita mau kerjakan sesuatu harus ada materialnya. Materialnya ada, bagaimana caranya ada proses pelaksanaan pengadaan barang jasa. Jadi memang di sini memang kami sih saya secara pribadi bisa memahami ya harapan masyarakat yang begitu tinggi gitu terhadap pemanfaatan jalan yang baik dan mantap lah gitu. Nah kalau dari rusak ya saya rasa mungkin udah proses ya, teman-teman di provinsi itu udah mulai melakukan perbaikan. Kami pun juga sedang melakukan perbaikan. Oke siap. Saya mau nanya lebih spesifik soal kendala-kendalanya nih Pak. Ini kayaknya kan jalan rusak udah lumayan lama lah. Itu kendalanya apa? Ya baik. Jadi kalau kita pahami bersama sebenarnya kalau penganggaran kita ini sebenarnya dari 2020 sudah diawali dari tahun sebelumnya. Begitu 2020 diketok palunya, sebenarnya proses-proses penganggaran itu bisa kita lakukan. Tapi seperti yang kita ketahui sama, kira-kira bulan Maret ini kan terjadi pandemi corona ya. Ya pandemi corona ini ya semua tahu lah, kita juga paham bahwa kita ini di seluruh jajaran pemerintah baik pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota diwajibkan untuk melakukan refocusing kegiatan. Pemangkasan anggaran ya sebenarnya nggak pemangkasan anggarannya udah pasti nggak dipangkas, cuman refocusingnya dialihkan. Tadinya fokus ke yang secara normatif biasa kita lakukan setiap tahun, ini harus dialihkan untuk biaya penanganan untuk COVID. COVID itu banyak, entah itu penyediaan sarana prasarana maupun untuk bansos dan sebagainya. Nah, ketika di switching tentu saja DPA nih daftar anggaran kita ini juga akan berubah. Begitu berubah, kita harus ada proses lagi di sana, melakukan asistensi, diskusi dan sebagainya. Begitu fix, baru proses lanjutan bisa kita lakukan. Misalnya kita ada pengadaan barang, ya makanya begitu anggarannya sudah diputuskan formal, baru kita melakukan proses lelang dan sebagainya. Khusus untuk Dinas PUPR nih Kota Tangerang, kita di awal COVID itu APBD kita sendiri sudah nggak ada berkaitan dengan pembangunan fisik, baik jalan dan jembatan maupun pembangunan sarana untuk penanganan banjir ya, drainase udah nol. Nah, memang kita dorong sekarang adalah masalah berkaitan dengan pemeliharaan jalan. Karena itu yang bisa kita salah satunya kita miliki, bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi infrastruktur kita. Satu-satunya cara melakukan kegiatan yang sifatnya lebih operasi dan pemeliharaan itu. Di akhirnya kita udah tidak fisik lagi, kontrol fisik, tapi bagaimana dengan anggaran yang tersedia buat kita bisa optimal untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur kita. Ini untuk progres ke depannya bagaimana Pak nih soal jalan ini Pak? Ya, nah ini menarik. Jadi masih nyambung dari Mas Dika ya. Jadi begitu kita eksekusi memang begitu sudah disahkan anggaran itu, kita mulai melakukan proses pengadaan. Pengadaan kita ini agak berbeda dengan proses sebelumnya, bahwa kita melakukan pengadaan material ini melalui metode kontrapayung. Apa itu kontrapayung? Kontrapayung sebenarnya
ya salah satu metode pengadaan ya. Cuman berbeda karena kita ini dengan adanya kontrak payung, penanganan yang dulunya kita bagi berdasarkan wilayah barat, tengah, timur, kita jadikan satu jenis kontrak sehingga memudahkan kita tidak perlu melakukan kontrak yang berulang-ulang. Jadi selaku dulu di wilayah barat, tengah, timur, masing-masing wilayah melakukan proses lelang sendiri. Tapi dengan kontrak payung ini kita sekali lelang, misalnya ada 5 material yang kita adakan untuk kontrak payung. Pertama adalah aspal, kedua beton dengan K350 usia 3 hari, ada lagi beton 0, bed 0 ini kayak beton untuk dasar ya, dan yang ketiga agregat, yang keempat adalah wire mesh untuk konstruksi jalan. Nah dari 5 ini kita lakukan lelang. Memang ini baru pertama kali kita lakukan di Dinas PUPR karena memang dari sisi pengadaan lebih mudah, dari sisi akuntabilitas ini salah satu masukan dan yang kita terima dari BPK ya, bahwa pemeriksaan ini karena kalau sudah dibagi wilayah agak sulit switching antar wilayah gitu. Makanya dengan kontrak payung kita punya satu kontrak mau ditempatkan di mana oleh Kota Tangerang gak ada masalah. Tapi kalau sebelumnya dengan adanya bagi wilayah ini, misalnya ternyata ada perubahan kerusakan jalan yang wilayah tengah membutuhkan banyak, ini tidak serta-merta bisa, ada proses lagi yang harus kita lakukan yang menyulitkan kita proses administratif jadi berat gitu. Nah, itu bisa jadi temuan itu kalau itu. Sebenarnya bukan temuan ya, ada sarannya, ada saran memang ada solusinya, harus dilengkapi dengan proses administrasi. Proses fisiknya banyak beban kita sudah banyak, proses administrasinya double. Jadi hal seperti itu memudahkan kita ya, memudahkan kita dan maunya kan kita makin cepat lah bergerak. Jadi kita sesuaikan lah. Kalau tender payung itu pelaksananya siapa Pak? Gini, ini sedikit ya. Jadi ini kontrak payung ini kita berlakukan untuk pemeliharaan operasi dan pemeliharaan jalan. Sampai saya sampaikan tadi, fisik udah habis, nggak ada lagi. Jadi yang ada hanya kegiatan pemeliharaan, operasi dan pemeliharaan dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas PUPR. Artinya yang melakukan kita ini membeli barang material tapi dengan metode kontrak payung. Jadi kita beli material aspal misalnya, kita tidak beli ke pihak ketiga tapi langsung ke produsen aspal mixing plant ya. Jadi langsung ke pabrik aspal. Kenapa kok langsung? Demikian juga beton, kita langsung ke batching plant, ke produsen betonnya. Agregat kita upayakan bisa langsung ke supplier yang punya quarry ya. Itu yang kita lakukan. Kenapa? Dengan kita langsung berkontrak dengan ke pabrikan, artinya apa? Satu, kita mendapatkan jaminan volume, ketersediaan material. Karena mereka bisnis core intinya seperti itu, akan terima. Yang kedua adalah jaminan kualitas yang sama. Ya, Anda bayangkan antara pabrik satu dan dua pasti kualitas berbeda. Nah, makanya sehingga yang kami lakukan memastikan itu terjadi, ya udah, dan selanjutnya kita coba cek terus tuh sampai ke produsennya bahwa kita punya kualitas baik. Jadi agak berbeda dengan kontrak payung dengan kontrak sebelumnya. Oke, terkait saya singgung soal kualitas jalan nih Pak. Ini jalan di pemeliharaan segala macam udah diperbaiki. Ya. Berapa lama rusak kembali gitu, itu bagaimana? Ya, memang gini Mas ya. Jadi kalau kita bicara pemeliharaan jalan, memang tidak bisa istilahnya apa, head to head dibandingkan dengan istilah pembangunan jalan. Kalau kita bicara pembangunan atau peningkatan jalan, itu biasanya dimulai dari posisi awal. Kerusakan jalan itu selalu diawali dari apa? Dari pondasi tanah yang rusak. Ya, satu ya. Jadi penanganannya juga harus dari bawah. Yang kedua adalah yang paling penting signifikan adalah masalah cuaca. Jadi kayak aspalnya dan konstruksi jalan. Apabila kita akan dibuka pada musim hujan, pasti akan masuk ke pondasi tanah. Kalau pondasi tanah sudah kena air, dia akan lembek karena pasti rusak jalan itu. Enggak jalan beton, enggak jalan APV, enggak jalan aspal. Kalau bawahnya terendam air dan sifatnya sudah gembur, dia akan cepat rusak. Nah, penanganan kita yang dulu itu memang sifat sementara ya, pakai aspal tutup. Nah, ini kita mencoba mengevaluasi lah cara-cara seperti itu. Memang ada harapan besar dari pimpinan kita, kenapa sih perbaikan jalan bolak-balik masuk, nggak bisa selesai ya. Memang tergantung kerusakannya. Kalau kerusakannya cuma struktural, penanganan kita pemeliharaan selalu bicaranya sementara. Ya, kenapa? Mau ditambal berapa kali pun, kalau bawahnya rusak akan rusak lagi. Saya sedikit cerita ya. Kalau beton,
udah pecah gitu, itu nggak bisa langsung main tambalannya. Kita harus cek kondisi bawahnya seperti apa. Dugaannya kondisi bawahnya rusak. Kenapa? Begitu ada air masuk, itu ada air tergenang. Dan kalau dilewati ada efek pumping, cekrek. Apa yang terjadi cekrek? Itu tanah di bawah itu akan keluar, agregat keluar melalui celah itu. Mas Dika bisa bayangkan. Itu bisa ambles nggak Pak? Kayak kondisi di Danau Mogot. Ini, itu kalau Danau Mogot tuh kondisi ekstrim ya. Ada apa? Air pipa yang bocor. Ini pola kerusakan beton lah ya. Pumping kecil-kecil. Agregat bawah kan keluar. Lama-lama kan keluar nih. Akhirnya si bola nggak ada landasan lagi, patah, ceklek. Oh iya. Nah, habis itu ada celah lagi. Orang lewat ceklek, pumping, patah lagi. Itu prosesnya berulang. Jadi penanganan kita lakukan kalau melakukan dengan konstruksi yang lengkap itu akan membutuhkan waktu, kita bongkar lagi, kita gali lagi segala macam. Nah, biasanya pemeliharaan ini kita punya standar penanganan ya. Memang kita nggak bisa seperti kayak penanganan fisik gitu ya, yang ideal. Nah, penanganan jalan kita memang upaya yang kita lakukan adalah bagaimana bisa paling tidak membuat jalan lebih nyaman. Yang kedua adalah menghindari terjadinya potensi kecelakaan lalu lintas. Nah, itu dulu didorong ya. Dan biasanya jalan rusak tuh banyak pada musim kering mau hujan biasanya hujan kan. Iya. Semakin kita tangani dengan lebih complicated, potensi kerusakannya makin lebih banyak. Makanya kalau Mas Dika lihat tuh di jalan kita tuh ada tambalan pakai paving. Nah, itu hasil diskusi sama teman-teman bahwa bagaimana caranya kita bisa mendapatkan konstruksi jalan yang kita bisa tangani dengan cepat, tapi juga punya umur yang lebih panjang. Gitu. Kalau aspal kena air nggak selesai lah, itu nggak nunggu lama lah, seminggu 2 minggu pasti jebol lagi. Oke. Kalau tadi kan Pak Gadi soal menjelaskan panjang soal ini lah, jangka panjangnya itu. Saya mau nanya jangka pendeknya, itu kan sambil nunggu tender, anggaran segala macam. Ini kan kita jalan dulu lewat situ, kita naik motor, naik mobil lah, susah banget itu lewat. Rawan kecelakaan pula. Apa jangka pendeknya buat itu? Baik gini, memang dari lima material tadi ya, kita memang ini sedikit mundur lagi. Kita lakukan kontrak payung itu, akhirnya dari 5 ini cuma 1 yang lolos tuh, pengadaan aspal ya. Yang 4 beton, agregat, itu gagal lelang lah karena memang ada masalah misalnya gagal lelang intinya. Kita lakukan lelang ulang. Nah, kalau Mas Dika lihat nih, apa yang kita lakukan benar adanya aspal saja, kita masih bisa tangani jalan ya. Tapi dengan lebih yang terbatas sekali nih. Mulai mungkin minggu lalu kita udah mulai bergerak itu melakukan pemeliharaan jalan pada jalan protokol. Begitu ada ruas jalan, ada beton, aspalnya bergelombang ataupun jalan kondisinya bisa kita kupas aspalnya saja, kita perbaiki, itu kita lakukan tanpa adanya agregat tambahan konstruksi di bawahnya. Jadi konstruksi masih bagus, tapi permukaannya akan kita kupas, kita overlay. Itu yang tahap pertama kita lakukan. Beberapa kali kita lakukan. Yang lainnya belum bisa, karena kalau kita lakukan kan kesepakatannya kita sepakat bagaimana penanganan jalan ini jangan sementara, maunya lebih kuat ya. Iya. Makanya ada jalan bisa dilakukan seperti itu, tapi ada yang juga harus kita bongkar. Kita gali dulu agregatnya, kita bongkar, kita tambahin agregat, kita panen. Nah, agregat ini kan nunggu dulu gitu. Nah, tapi kita nggak mau nunggu, kita seleksi lagi. Jadi Mas Dika di bulan April kita sudah identifikasikan tuh ada 33 ruas jalan ya, yang jalan protokol ya. Protokolnya harus kita targetkan untuk kita tangani. Begitu anggaran sekian, kita estimasi berapa anggarannya, baru habis itu kita lelang. Nah, program itu udah ada semua, listnya udah ada semua. Jadi memang beberapa yang dipermasalahkan sama teman-teman di medsos itu memang contoh sebenarnya kayak misalnya jalan protokol ya, kayak misalnya jalan di Surya Dharma ya, ada tuh jalan pembangunan 3. Ada jalan Garuda, ada Juanda. Ini kalau khususnya Juanda, Garuda sama itu beda kan? Tapi yang itu hampir tiap hari saya lewatin kalau ke bandara tuh, ke bandara Soekarno-Hatta itu. Siap, mohon maaf karena memang kondisinya memang rusak parah. Nanti saya mau jelasin panjang lah Juanda, ada 3 Juanda, Garuda sama itu. Tapi yang intinya kita ini sudah punya program, insya Allah ya, karena saya tadi cek barusan. Untuk 4 material tambahan yang pengadaan kontrak payung, alhamdulillah pada almost selesai lah. Kita punya target pertengahan Agustus ini, dengan semua sudah dikontrakkan, kita bisa bergerak secara masif melakukan penanganan jalan yang di jalan protokol.
Ya, saya sebelah ada 32 ruas. Mudah-mudahan saya juga 32, 33 tadi. 32 lupa, saya 32, 33 lupa. Siap. Nanti saya coba. Itu termasuk yang sama Pemkot ditambal apa pakai bawahnya ban itu kan udah itu jalan terkelupas itu nanti ya. Udah terkelupas itu. Ya, itu jalan Juanda. Nanti saya beranjak ke Juanda, Garuda sama sama Pasar Dama. Oke, itu yang secara overall ya. Ada ruas-ruas jalan kita identifikasi yang akan kita tangani, dan ada juga yang kita butuh bantuan untuk melakukan penanganan. Dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat ya, pemerintah gini. Ini masuk ke substansi ya, karena yang agak ramai. Jalan Juanda, Garuda. Ya. Kalau kita lihat mungkin beberapa tahun terakhir ini Kota Tangerang memang banyak pekerjaan proyek strategis nasional. Saya sebutkan satu lah. Pertama, kereta bandara, ya, kereta bandara. Kemudian Jor 2. Ketiga, ada yang di pengembangan kawasan bandara. Terminal 3. Benar. Nanti ada Rail 4. Ada pengembangan bandara. Bandara kan mau dikembangkan sampai 100 juta penumpang. Artinya mereka harus mempersiapkan infrastruktur. Nah, itu yang proyek strategis nasional. Ada juga pengembangan kawasan di wilayah utara, pantai Jawa. Mas Dika tahu nggak? Mereka kan kalau pembangunan butuh material, agregat, tanah timbunan dari mana dasarnya? Makanya truk suka lewat. Dari Bogor. Oh iya. Apa yang terjadi? Mereka itu menggunakan jalan-jalan kelas ini. Kalau di Bogor itu biasanya dari jalan raya Serpong ya, masuk ke Kota Tangerang menuju Tamrin belok ke Sudirman. Sudirman lolos ke pembangunan 3. Nah, kalau prosesnya proyeknya Jor 2 langsung belok jalan Juanda. Nah, mulailah neraka mulai. Juanda, Garuda, Hussein Sastra-Negara. Itu fase pertama. Halim Perdana Kusuma. Iya, Halim Perdana Kusuma. Yang satu lagi, ya, kalau masuk bandara ada 2 alternatif, dan yang pengembangan kawasan utara itu dari Sudirman masuk pembangunan 3 nggak lewat Juanda, belok lurus masuk ke Surya Dharma. Surya Dharma masuk ke Bojongrenget ke sana. Jadi memang itu yang jalan-jalannya hancur. Makanya kami mencoba berkomunikasi dengan teman-teman dengan pemerintah pusat bahwa memang proyek strategis nasional kita harapkan juga bisa nggak menimbulkan masalah kita. Jadi harapannya adalah bagaimana kita bisa dibantu, karena saya dengar targetnya itu ada target besar November 2020 ini proyek Jor 2 harus selesai. Nah, kami makanya mendorong, berkirim surat, berkoordinasi, meminta bantuan fasilitas di Kementerian Pemerintah Pusat dan di Kementerian PUPR. Tolong kita dibantu nih, jangan sampai proyek nasional selesai, jalan kota ini babak belur. Dan sekitar bulan Maret ya, memang ada pertemuan gitu, dengan difasilitasi Kementerian PUPR. Alhamdulillah kita ada, waktu itu memang udah mulai COVID itu ya, jadi ada Zoom meeting dan sebagainya, kita sampaikan datanya. Ini loh, trase-trasein jalan ruas ini gini semuanya. Realisasi perbaikan kapan, Pak? Nah, gini, kalau kita bicara perbaikan, yang sekarang terakhir tertinggal kan Jor 2 nih, yang ada, sama AP2, sama mungkin PIK 2. Nah, memang waktu itu kita sampaikan ke Kementerian tolong dibantu difasilitasi, memutuskan kapan, karena memang kita hanya bersifat pasif nih Pak untuk proses. Jadi hitungan kita itu ada 16 ruas jalan yang terdampak akibat proyek strategis nasional dan pengembangan wilayah kawasan utara. Termasuk akses ke kantor wali kota itu ya, dari 16. Nah, kalau melihatnya itu kita tidak masuk hitungan. Kenapa? Itu kewenangannya dari provinsi. Tapi kalau strategis ruas jalannya mereka melakukan itu. Iya, itu kan lewat situ. Nah, itulah di ruas jalan Sudirman dan Tamrin. Iya. Nah, cuman yang kita juga ke pemerintah pusat, ya itu kan dari kewenangannya sendiri. Tapi kita sampaikan ini loh, trasenya melewati itu. Yang kita dorong ke Kementerian PU adalah yang ruas jalan di kota itu yang berat. Ada 16 ruas jalan, ya kita minta ditangani. Dan ini dari semua 16 ruas jalan itu ada 3 ruas jalan yang memang sangat parah. Yang kita minta dorong. Yang pertama adalah Jalan Juanda, 2 Garuda, dan yang ketiga adalah Jalan Surya Dharma. Yang kita minta bantuan pemerintah pusat untuk ditangani menggunakan dana alokasi khusus. Ya. Dana alokasi khusus itu program infrastruktur pemerintah pusat. Jadi kami ini di Pemda Kota Tangerang PUPR kita sudah mendapatkan DAO itu tahun 2018-2019. 2018 nilainya sekitar 10 miliar, 2019 nilainya 8 miliar. Nah, kita ajukan tiga ruas ini cukup besar lah ya, karena memang jaringan terdampak memang kerusakan parah. Ya total berapa tadi? Berapa miliar? 10 miliar?
Yang mana? Yang ini? Ya tadi untuk 3 itu yang itu paling bawah peluru. Jadi khusus yang untuk 3 ini, jadi total 3 ini kita ada totalnya kalau nggak salah sekitar 68 miliar. 68 miliar. Untuk 3 ruas jalan. Untuk jalan Juanda nilainya sekitar 34 miliar. Untuk jalan Garuda sekitar 19. Terus kalau yang di jalan Pak Suradama kalau nggak salah 14 miliar, saya baca datanya dulu. Kira-kira seperti itu. Memang agak cukup besar, dan kalau saya boleh jujur anggaran kita ini untuk pemeliharaan cuma 9 miliar. Untuk nanganin Juanda 1 itu nggak cukup. Benar. Ya, artinya kita harus benar-benar padahal ruas jalan kita banyak. Nah, nggak bisa untuk sekota Tangerang. Sampai akhir tak. Ya mudah-mudahan Agustus ini kita coba optimal. Maunya kan gitu, dengan anggaran yang ada kita bisa memaksimalkan output yang ada. Oke, ini semakin menarik nih. Tadi kita ngomongin sisi selatan dan sisi utara. Saya mau nanya soal sisi timur sama barat. Itu Ciledug kayak di anak kiri kan, ada jalan Raden Patah yang berlubang, Asih Masari, terus di sana jalan Gatot Subroto ya bagian baratnya. Itu bagaimana kabarnya Pak? Ya, jadi kalau saya boleh ceritakan kembali lagi bahwa penanganan jalan itu kan berdasarkan adalah kewenangannya ya. Kalau kita bisa bicara tuh jalan di wilayah kota Tangerang ini ada kewenangan pusat, provinsi, dan kota. Kalau kita jalan pusat ya, jalan nasional ya. Jalan nasional itu ada sekitar kalau nggak salah ada 5 ruas jalan ya. Mana saja itu? Yang pertama adalah Jalan Dan Mogot. Jalan Dan Mogot masuk ke kita, terus kalau kita sebut Jalan Merdeka sama Gatot Subroto. Itu kalau orang pusat itu sebutnya Jalan Raya Serang. Tembusan sana ya? Iya. Ya, 3 tuh, Jalan Dan Mogot, Gatot Subroto, Jalan Merdeka, 3. Terus ada namanya Jalan Otista dan Jalan Kastubun. Kastubun bukan depan situ tapi ke sana. Yang jadi kenapa? Jadi mereka punya sistem yang pergi dan keluar melintas kota Tangerang. Itu 5 ruas jalan yang ada di wilayah kota Tangerang ya. Terus bicara tentang jalan provinsi. Nah, provinsi ini kalau nggak salah ada 6 ruas jalan. Ya, yang pertama adalah jalan Tamrin dulu dari sana. Tamrin, Sudirman, masuk ke Kirasi Masari, Hoscok Raminoto, terus di sana ada Raden Patah. Nah, satu lagi itu jalan Beringin Raya yang menjadi kewenangan Provinsi 5 Tamrin, Sudirman, Hasim Masari, Hoscok Raminoto, Raden Patah sama Beringin Raya itu yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, kalau itulah makanya gimana mau kita tangani, memang satu anggaran kita juga terbatas, yang kedua masing-masing wilayah punya otoritas gitu. Yang bisa kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan mereka. Dan alhamdulillah memang kita berkomunikasi terus kok ya dengan teman-teman dari provinsi. Saya rasa masalahnya sama, dan kita tuh sama-sama ada proses yang harus kita lalui bersama gitu. Pemeliharaan harus ada material harus ada prosedurnya melakukan lelang ya. Kemarin kalau nggak salah dapat informasi di kepala bidang operasi pemeliharaan, beliau melakukan komunikasi di provinsi Banten pun katanya sudah selesai proses itu, dan mudah-mudahan katanya awal Agustus ini udah mulai lah. Agustus ini agak mulai eksekusi, mereka melakukan penanganan. Saya juga lihat dari beberapa udah mulai ke teman-teman provinsi dan melakukan penanganan. Itu kalau ke flyover Cibodas gimana Pak? Yang sekrupnya sampai tertutup? Nah itu ya, itu flyover Cibodas itu kewenangan pusat ya, di Jalan Gatot Subroto ya. Jadi mereka punya tim sendiri ya untuk melakukan. Bahkan kita juga secara informal juga teman-teman berkomunikasi banyak lah. Memang sekarang ini ada organisasi yang agak berubah ya. Kalau nggak salah Banten ini ada BPCN sendiri, saya juga agak ini. Tapi intinya beberapa kali ketemu kita sampaikan itu dirawat ya, bahkan kita pernah kirim surat juga hati-hati berkaitan dengan pemeliharaan di sana. Itu kewenangan dari pusat ya, Kementerian PU ya. Oh, itu yang bau sampai mau copot-copot itu ya? Yang mana yang begini? Iya. Yang viral juga itu. Oh, yang di mana? Jadi kalau saya lihat memang di sana itu memang ada masalah timbunan ya. Ada timbunan, mungkin dalam proses pengerjaannya ada miss ya, sehingga tidak sempurna. Kalau timbunan itu udah tinggi, kalau nggak sempurna ya ada potensi ambles itu. Tapi kalau dari struktur jembatannya sendiri saya lihat ini cukup kuat, cukup kokoh ya. Memang ada masalah di operate-nya. Timbunan agak tinggi tuh. Kalau jembatannya sendiri nggak ada masalah. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, untuk menyampaikan netizen aja. Ini banyak netizen yang nanya tuh di dalam medsos. Ya. Nah,
jalan rusak, kemana uangnya lari ini, uang pajak gitu kan. Izin Pak. Ya terima kasih. Kalau menurut saya ya, pajak kan menjadi bagian salah satu lah kata kewajiban kita semua ya. Tapi uang pajak itu kan biasanya kalau istilah pajak itu nggak apa ya istilahnya, pajak yang dibayarkan masyarakat itu tidak hanya didistribusikan hanya untuk jalan saja ya, untuk keperluan kesehatan, pendidikan dan sebagainya ya. Itu yang jadi kalau dan itu bisa terukur terlihat dari bagaimana skala dari APBD kita sebenarnya. Dan pada kita sebagian besar dibiayai oleh pembiayaan APBD kita kan komponennya banyak ya. Ada penghasilan asli daerah termasuk pajak, ada juga dana alokasi ya, dari pajak, dari PBB, dari yang lain dan sebagainya. Dan juga dana alokasi dari kementerian dari pusat lah ya, yang digunakan untuk membangun. Memang kalau dilihat kita nggak bisa langsung kalau dalam penganggaran earmark ya, misalnya gini contoh, jalan ini harus dibiayai misalnya pajak kendaraan misalnya gitu, spesifik karena jalan yang bikin rusak jalan itu adalah mobil kendaraan, motor macam mereka bayar pajak harusnya, tapi kenyataannya nggak begitu. Kalau pajak kendaraan bermotor memang maksudnya ke pemerintah provinsi itu dalam diturunkan dalam bentuk dana alokasi bantuan gubernur dan sebagainya, mekanismenya berbeda, jadi nggak earmark ini buat ini langsung buat ini nggak begitu, jadi masuk dulu satu dalam porsi yang besar baru didistribusikan sesuai kebutuhan. Jadi kan begitu. Jadi kalau ditanya pajaknya ya saya juga nggak bisa jawab ya, karena memang pajak itu bukan hanya untuk jalan tapi untuk unsur kesehatan, untuk menjamin ya kondisi sekarang bagaimana COVID, nanti juga untuk pembiayaan pendidikan yang lagi dipikirin pemerintah kota juga bagaimana menjamin masyarakat bisa tetap belajar dalam daring dan sebagainya itu yang begitu. Jadi memang anggaran semakin terbatas apalagi COVID. Dan dinas PUPR hanya 9 miliar itu dalam setahun. Kemarin kita dapat alokasi pemeliharaan OP-nya, OP pemeliharaannya untuk pemeliharaan jalan dan drainase. Jalan aja tuh ya. Cuman ada lagi pembiayaan, saya lupa nilainya untuk drainase dan sebagainya. Tapi intinya begini, nanti kan ada penganggaran berikutnya di anggaran biaya tambahan. Tapi itu tergantung ABT, tapi tergantung juga berapa sih pendapatan kita. Kita nggak mungkin berada di nambah duitnya nggak ada, nggak mungkin. Jadi memang akan disesuaikan dengan kemampuan finansial. Jadi kalau menurut saya kalau memang PU, saya mohon maaf lah secara pribadi kalau memang itu menjadi amanah saya untuk menjamin infrastruktur kita baik. Saya mohon maaf kalau memang belum bisa lah untuk memenuhi keinginan. Tapi percayalah bahwa kita ini selalu berupaya penuh gitu ya, berupaya penuh maksimal bagaimana dengan anggaran yang terbatas ini kita bisa menangani. Memang butuh kesabaran. Saya juga kalau saya orang jalan sebenarnya malu gitu ya, kalau lihat jalan rusak segala macam ya mohon doanya lah, kita upaya mudah-mudahan pertengahan Agustus ini kita bisa lakukan semua dengan sebaik mungkin. Insya Allah mohon dukungannya, mohon doanya dan mohon kesabaran, tetap hati-hati dalam berlalu lintas buat teman-teman semua. Oke, sekarang udah terang benderang. Saya akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.